Teleskop Webb sebenarnya bagaimana bisa menyampaikan gambar alam semesta dari 10 miliar tahun cahaya jauh dari kita? Setelah menonton video ini, Anda akan mengerti. Teleskop Webb sebagai teleskop luar angkasa terkuat dalam sejarah umat manusia. Di atasnya dipenuhi dengan kristal teknologi tinggi. Yang paling mencolok adalah cermin lipat yang terdiri dari 18 lensa heksagonal. Dan ini adalah cermin utamanya. Berbeda dengan mata manusia kita, teleskop Webb menangkap cahaya inframerah yang tidak dapat kita lihat. Ketika seberkas cahaya menyebar di ruang angkasa, seiring dengan bertambahnya jarak, panjang gelombangnya juga terus diperpanjang. Ini juga berarti bahwa ruang angkasa yang kita lihat sebenarnya memiliki batasan fisik. Di bawah langit malam yang cerah, bintang-bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang sebagian besar hanya berjarak beberapa ribu tahun cahaya. Jika ingin melihat lebih jauh, bisa menggunakan teleskop astronomi. Namun pengamatan mereka juga memiliki batasan fisik. Untuk melihat cahaya dari 10 miliar tahun yang lalu, hanya bisa dilakukan melalui teleskop luar angkasa. Dan sensor kamera inframerah yang dibawa oleh teleskop Webb terbuat dari silikon murni. Oleh karena itu, mereka dapat mendeteksi cahaya inframerah dengan jarak yang sangat jauh. Ketika seberkas cahaya yang jauh memasuki cermin utama, di dalamnya, serangkaian proses kompleks mulai terjadi. Pertama, cahaya ini akan diarahkan melalui beberapa cermin dan filter hijau untuk membaginya menjadi berbagai panjang gelombang. Kemudian, ukurannya disesuaikan ke berbagai sensor. Prinsip kerjanya sebenarnya mirip dengan sensor kamera biasa. Mengubah foton menjadi sinyal listrik, kemudian mengubahnya menjadi gambar. Proses ini tampak rumit, namun sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena cahaya inframerah yang berasal dari ratusan miliar tahun cahaya sangatlah lemah. Tidak mudah untuk menangkapnya. Pertama, sensor inframerah dari teleskop Webb harus cukup sensitif. Kedua, ia harus berada pada suhu sangat rendah, yaitu minus 267 derajat. Yaitu, hanya 6 derajat di atas suhu nol mutlak. Mengapa ia memerlukan suhu serendah itu? Seperti yang kita ketahui, setiap objek di alam semesta memancarkan energi panas. Beberapa di antaranya ada dalam bentuk cahaya. Namun, sebagian besar objek tidak cukup panas untuk memancarkan cahaya tampak. Tetapi mereka memancarkan banyak cahaya inframerah. Dalam hal ini, teleskop Webb itu sendiri juga akan memancarkan banyak cahaya inframerah. Ini cukup berbahaya bagi sensor, dan sangat mempengaruhi kualitas pengambilan gambar kamera inframerah. Jadi, membatasi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh teleskop itu sendiri adalah tantangan besar. Maka, para ilmuwan memikirkan pendinginan suhu rendah. Ini tidak hanya dapat menekan cahaya inframerah yang dipancarkan oleh teleskop dan perangkat keras di sekitarnya, tetapi juga dapat menekan arus gelap, yaitu arus yang dihasilkan oleh getaran atom di dalam sensor. Getaran tersebut dapat mencatat lokasi foton dengan salah, sehingga menghasilkan lebih banyak noise. Untuk membuat sensor mencapai suhu 267 derajat Celcius, para ilmuwan pertama-tama menempatkannya di titik L2 yang berada 1,5 juta kilometer dari bumi. Di sini secara permanen berada dalam bayangan yang diproyeksikan oleh bumi, dan tidak terganggu oleh sinar matahari. Selain itu, teleskop Webb juga memiliki 5 lapisan pelindung matahari. Dengan kerjasama mereka, suhu sensor mencapai 234 derajat Celcius. Tetapi ini masih belum cukup. Untuk terus mendinginkan, para ilmuwan juga memasang perangkat pendingin di bagian bawah teleskop. Perangkat ini memiliki 2 piston di dalamnya. Mereka bergerak maju mundur untuk mengompresi gas helium dan mentransfernya ke tabung pulsa. Kecepatan gerakan piston ini sangat cepat, seperti pada speaker, sambil menghasilkan gelombang suara frekuensi rendah sebesar 30 Hz. Gelombang suara ini akan merambat melalui tabung pulsa. Begitu sampai di ujung, gelombang tersebut akan terkompresi dan membentuk daerah tekanan tinggi. Kemudian, ketika ia memantul ke arah yang berlawanan, ia akan mengembang dan membentuk daerah tekanan rendah. Lalu, ia akan terkompresi lagi membentuk daerah tekanan tinggi. Karena frekuensi gelombang suara yang ditransmisikan adalah sama. Seiring waktu, hal ini akan menghasilkan gelombang yang diperkuat. Daerah tekanan tinggi dan rendah juga akan tetap di posisi yang sama. Dalam keadaan seperti ini, para ilmuwan akan meningkatkan frekuensinya 3 kali lipat. Di dalam pipa akan terbentuk beberapa daerah tekanan tinggi dan rendah. Karena suhu dan tekanan saling terkait, ini juga menyebabkan terjadinya beberapa daerah suhu tinggi dan rendah. Namun, ini tidak akan langsung mendinginkan. Di dalam perangkat terdapat juga beberapa pertukaran panas yang terbuat dari pelat logam tipis. Mereka ditempatkan di area pertemuan suhu tinggi dan rendah. Dengan cara ini, suhu tinggi dapat ditarik untuk pendinginan. Sedangkan suhu rendah akan ditarik dan ditransfer ke sensor, sehingga mencapai suhu ultra rendah minus 267 derajat. Dan ini juga kunci bagi teleskop Webb untuk melihat apa yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Tidak menyangka suara juga bisa digunakan untuk pendinginan. Kita harus mengagumi pemikiran cemerlang para ilmuwan ini. Saat ini, teleskop Webb telah bekerja di luar angkasa selama lebih dari 1 tahun. Pemandangan megah yang diambilnya telah membalikkan pemahaman kita tentang alam semesta. Di masa depan, ia akan membawa kita melintasi ruang dan waktu, menyaksikan misteri alam semesta, membawa lebih banyak keajaiban alam semesta kepada kita.